Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Cincin ini biasanya selalu dikelilingi oleh cahaya biru, tetapi cahayanya biasanya redup dan hampir tidak terlihat, hampir tidak terdeteksi. Tapi saat ini, cahaya biru ini sangat pekat, dan saat Yunce mengangkat tangan kirinya, cahaya biru hampir menyelimuti seluruh telapak tangannya. Ini adalah, wajah Yunce dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Saat Sensi menyaksikan reaksi Yunce, jelas bahwa dia tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Sensi melambaikan tangan putihnya dan sekelompok cahaya putih mendarat di cincinnya. Di dalam cincin ini, hiduplah roh yang sangat lemah. Pada saat ini, semangat ini sedang berjuang untuk melepaskan diri dan keluar dari cincin. Kata-kata Sensi membuat Yunce sangat terkejut, tapi setelah itu, dia tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Jasmine kepadanya ketika dia memaksa Caizi untuk memberikan cincin itu kepadanya. Cincin ini adalah sesuatu yang ditinggalkan kakak saat kematiannya semakin dekat. Dia berkata bahwa dia telah meninggalkan sisa terakhir jiwanya di dalam cincin ini dan cincin itu dapat melindungiku seumur hidup. 12 tahun yang lalu, aku memberikan cincin ini kepada Caizi sebelum aku berkelana ke wilayah ilahi selatan. Sekarang, aku memberikannya padamu. Mungkinkah energi mendalam cahaya Sensi begitu kuat sehingga hanya dengan setitik cahaya putih, rohnya berhenti meronta dan menjadi tenang. Mengikuti pancaran cahaya biru yang menyebar dengan cepat, sosok biru buram perlahan mulai menyatu di depan Yunce. Itu adalah sosok seseorang. Sosok orang biru ini mirip dengan Yunce dan meskipun itu hanya gambar yang sangat buram sehingga orang tidak bisa melihat wajah rohnya, hal itu menyebabkan Yunce merasakan aura keberanian dan semangat bela diri yang menekan. Jika hanya sisa dari rohnya yang sudah seperti ini, maka tidak diragukan lagi bahwa roh ini pastilah seseorang yang telah melayang di atas dan mendominasi semua yang ada di bawah langit ketika dia masih hidup. Tuan, dari tempat terdekat, Heling menggenggam kelopak berwarna giok yang baru saja dia petik di tangannya saat dia berjalan mendekat. Ketika dia melihat sosok aneh dan misterius itu tiba-tiba muncul, dia berteriak kaget sambil menghentikan langkahnya. Hari ini, pada akhirnya masih tiba. Saat roh biru itu semakin jelas, sebuah suara lemah dan berlarut-larut terdengar di udara. Itu adalah suara yang membawa ratapan mendalam dan kesedihan yang tersembunyi. Kamu adalah Dewa Bintang Serigala Surgawi, Sisu. Yunce bertanya dengan mata terbelalak. Pada awalnya Yunce hanya berpikir bahwa, semangat terakhir yang ditinggalkan kakak, di dalam cincin itu hanya mengacu pada sepotong kecil roh, dan itu berisi emosi dan sentimen terakhir yang Jasmine dan Caizi miliki terhadap Sisu. Mungkin Jasmine dan Caizi juga berpikir demikian, dan mereka pasti tidak pernah berpikir bahwa ini bukan hanya sekedar pecahan, tapi bisa benar-benar muncul dan bahkan berbicara. Untuk meninggalkan pecahan roh seperti itu, hal itu pasti harus mengorbankan umurnya dan asal-usul rohnya. Tapi kenapa sebenarnya dia ingin melakukan hal seperti itu? Suara Yunce menyebabkan roh biru bereaksi, dan itu adalah reaksi yang sangat intens. Sebuah distorsi muncul pada gambar roh dan suara yang diproyeksikannya kini berubah menjadi tegas dan serius. Siapa kamu? Mengapa kamu memakai cincin ini di tanganmu? Yunce bisa merasakan kegelisahan dalam suara roh itu dan dia buru-buru menjawab, cincin ini diberikan kepadaku oleh Jasmine. Dia memberitahuku bahwa ini adalah bagian terakhir dari jiwa kakak laki-lakinya. Jadi, apakah kamu kakak laki-laki yang dia bicarakan, Dewa Bintang Serigala Surgawi Sisu yang jatuh? Kata-kata Yunce menyebabkan semangat menjadi sedikit tenang. Setelah itu, dia diserang oleh sensasi halus dari jiwanya sendiri yang disentuh. Roh yang tersisa itu dengan tulus mengukurnya dan dia mencoba menguji kebenaran kata-kata Yunce. Setelah jangka waktu yang lama, roh yang tersisa itu berbicara sekali lagi, Sisu sudah mati,
aku hanyalah sebagian kecil dari jiwanya yang dia tinggalkan karena ketidakpuasannya. Karena Jasmine bersedia menyerahkan cincin ini kepadamu, maka sepertinya dia akhirnya menemukan orang yang aku harap akan dia temukan, hanya saja, kamu sebenarnya selemah ini. Aku malu, kata Yunce sambil tertawa pahit. Dibandingkan dengan Jasmine, dia benar-benar terlalu lemah dan kecil. Kakak Sisu, kamu meninggalkan sedikit jiwamu dan kamu memilih untuk tampil hari ini, jadi apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan kepada Jasmine? Saya pasti akan melaporkan semuanya kepadanya tanpa melewatkan satu detail pun. Dewa Bintang Serigala Surgawi sebelumnya, Sisu, adalah kakak laki-laki Jasmine dan keluarga terdekat yang dimilikinya. Kematiannya telah membawa kesedihan, kebencian, dan kebencian yang tak terhingga bagi Jasmine. Yunce juga tidak pernah berpikir bahwa akan ada suatu hari di mana dia benar-benar dapat berbicara dengan rohnya. Tapi dia sangat jelas bahwa harga yang harus dibayar untuk kemunculan roh Sisu hari ini adalah hilangnya fragmen ini sepenuhnya, dan setelah hari ini, fragmen itu tidak akan ada lagi. Bayangan roh Sisu mengangkat kepalanya seolah-olah dia sedang menatap ke langit yang jauh. Sebagian jiwaku ini adalah sesuatu yang secara paksa aku tinggalkan saat aku mendekati pintu kematian, membatasinya pada cincin yang kamu kenakan di tanganmu. Terlebih lagi, kurungan ini akan dilepaskan ketika hari bintang riak akan segera tiba. Aku ingin tahu apakah Jasmine berhasil melarikan diri. Bisakah kamu memberitahuku apakah dia melakukannya atau tidak? Meskipun dia sudah meninggal, dia juga tidak mampu menghilangkan kekhawatirannya terhadap Jasmine. Apakah Jasmine berhasil melarikan diri? Yunce merasa kepalanya dipenuhi kabut. Jasmine, dia kabur. Lolos kemana? Kenapa dia harus melarikan diri? Apa maksud kata-katamu? Sensi terdiam. Sepertinya kamu tidak menyadarinya. Memang kamu sangat kecil dan lemah, jadi bagaimana mungkin dia bisa memberitahumu? Kalau begitu beritahu aku ini, di mana Jasmine sekarang? Dia seharusnya berada di alam Dewa Bintang, jawab Yunce. Alam Dewa Bintang, suara roh Sisu menjadi semakin suram. Lalu tahukah kamu jika alam Dewa Bintang telah melakukan gerakan aneh baru-baru ini? Alis Yunce berkedut dengan ganas, dia baru saja mendengar tentang gerakan aneh yang dilakukan oleh alam Dewa Bintang dari Sensi, terlebih lagi, itu adalah gerakan yang sangat aneh. Aku baru tahu bahwa alam Dewa Bintang tampaknya telah membuka penghalang jiwa bintang absolut, jawab Yunce saat rasa tidak nyaman dengan cepat menyerangnya, suaranya menjadi kasar dan agak sulit dimengerti. Roh Sisu menghela nafas muram, kenapa dia tidak lari? Mengingat kekuatan ilahi pembantaian surgawi yang dia miliki, dia jelas bisa melarikan diri. Bahkan jika dia harus mengkhianati leluhurnya dan wilayahnya dan tidak dapat menjalani kehidupan yang damai, itu masih lebih baik daripada menjadi korban dan menghancurkan tubuh dan jiwa. Kata-kata itu samar tapi semuanya menusuk saraf Yunce dengan keras. Dia tidak lagi bisa mempertahankan ketenangannya dan dia dengan giat berlari ke depan sambil melolong dengan suara gemetar, apa yang kamu katakan? Apa artinya mengkhianati leluhur dan wilayah seseorang? Apa artinya menjadi pengorbanan? Mengapa tubuh dan jiwanya dihancurkan? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Apa sebenarnya yang kamu katakan? Meskipun Sisu hanya tersisa dengan sisa semangatnya, sesuatu yang dapat menghilang sepenuhnya kapan saja, saat ini, dia dapat dengan jelas melihat mata Yunce bergetar, dia dapat dengan jelas mendengar gemetar dalam suaranya dan dia dapat dengan jelas merasakan terornya, yang datang dari lubuk hatinya. Pria di depannya, meskipun dia memang kecil dan lemah, adalah orang yang bersedia diberikan cincin ini oleh Jasmine, dan dia juga orang yang benar-benar peduli padanya. Di tengah kesedihannya yang dingin, Sisu merasakan kenyamanan. Meski hidup Jasmine sedang berjalan menuju akhir yang pahit dan menyedihkan, setidaknya setelah dia sendiri pergi,
masih ada seseorang yang benar-benar peduli padanya seperti dia. Karena kamu mempunyai keinginan yang besar untuk mengetahui, maka aku akan memberitahumu, meskipun tetap bersikap cuek adalah yang terbaik untukmu. Yunce menarik napas dalam-dalam. Sekitar 20 tahun yang lalu, ketika saya berada di luar negeri, saya mendengar sebuah cerita beredar di dunia luar. Ceritanya adalah alam Dewa Bintang sedang dalam proses mengumpulkan sejumlah besar berbagai batu giok tingkat tinggi, seolah-olah mereka telah menemukan semacam kesempatan untuk menjadi dewa dan mereka bersiap untuk melakukan apa yang disebut ini, upacara untuk mengubah mereka menjadi dewa. Lebih dari 20 tahun yang lalu, rencana dewa sejati dari alam Dewa Bintang memang telah beredar di dunia untuk sementara waktu dan berita tentang hal itu, bahkan telah mencapai alam bintang yang lebih rendah, bahkan Yunce pun mengetahuinya. Tapi hanya saja orang yang memberitahunya, Ji Ruyan, dan bahkan Mu Bingyun, semuanya mengatakan bahwa ini hanyalah pembicaraan yang tidak masuk akal. Saya awalnya percaya bahwa ini adalah kisah tidak masuk akal yang diciptakan oleh orang yang bosan. Bahkan jika alam Dewa Bintang benar-benar melakukan tugas besar, hal itu tidak akan diketahui orang luar. Tetapi bahkan angin dari gua yang kosong pun pasti ada sumbernya. Selain itu, alam Dewa Bintang memang sedang mengumpulkan dan membeli batu giok dalam tingkat tinggi dalam jumlah besar pada saat itu. Untuk melakukan hal ini, mereka tidak ragu-ragu mengirim orang ke Guild Pedagang Inti di alam bintang atas, menengah, dan bahkan bawah. Jadi ketika saya kembali ke dunia nyata, saya bertanya kepada ayah kerajaan tentang masalah ini. Balasan ayah kerajaan persis seperti yang kuharapkan, dia menyebutnya sebagai omong kosong belaka. Namun, aku merasakan matanya bimbang sesaat ketika dia memberiku jawabannya, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Dan jika itu adalah sesuatu yang dia coba sembunyikan semaksimal mungkin bahkan dariku, itu pasti bukan masalah biasa. Yunce menahan napas saat mendengarkan kisah itu. Dia tidak berani menyela dan Sensi serta Heling juga mendengarkan dengan tenang. Ada suatu hari ketika ayah kerajaan pergi ke luar negeri. Jadi aku menyelinap ke istana kaisar dewa miliknya, dan menemukan seikat potongan batu giok yang memancarkan aura yang sangat kuno, dan apa yang terukir pada potongan itu adalah metode untuk melakukan semacam pengorbanan darah. Metode pengorbanan darah apa? Yunce mau tidak mau bertanya. Alis bulan sabit Sensi sedikit berkedut ketika mendengar kata-kata itu disebutkan. Tapi tidak seperti Yunce, yang muncul di kepalanya hanyalah kecurigaan yang samar dan tumpul. Itu melibatkan pengorbanan keseluruhan Dewa Bintang, termasuk dagingnya, kekuatannya, jiwanya, dan kekuatan suci di dalamnya, sehingga bisa digabungkan dengan Dewa Bintang lainnya. Selain itu, setelah ini berhasil, kekuatan ilahi Dewa Bintang akan bergabung dengan kekuatan ilahi Dewa Bintang lainnya dan mengalami perubahan yang unik, sehingga sangat mungkin bagi Dewa Bintang yang menerima kekuatan tersebut untuk menembus batas, dan melewati penghalang itu, pada dasarnya tidak bisa dilewati sebelum mencapai jalan Dewa Sejati yang legendaris. Metode pengorbanan darah ini tidak dapat diwujudkan hanya dengan menggunakan Dewa Bintang manapun. Hal ini juga membutuhkan kompatibilitas yang sangat ketat dan ketat. Selain itu, untuk mencapai tingkat kecocokan tersebut, Dewa Bintang yang akan dikorbankan harus merupakan kerabat langsung dari orang yang menerima pengorbanan, dan Dewa Bintang yang dikorbankan juga harus berada dalam satu generasi dari orang yang menerima pengorbanan kekuatan mereka. Itu juga berarti orang tua kandung, saudara laki-laki dan perempuan dari ayah dan ibu yang sama, dan anak sedarahnya sendiri. BOOOOM. Seolah-olah jutaan sambaran petir meledak di otaknya pada saat yang bersamaan. Seluruh tubuh Yunce bergetar hebat, matanya melebar dan wajahnya langsung berubah pucat pasi seperti kertas lilin. Meskipun Sisu belum selesai menceritakan kisahnya, dia sudah mengerti, dia memahaminya sepenuhnya. Jasmine.
Dia adalah putri Kaisar Bintang Dewa. Alasan mengapa mereka membuka Absolute Star Soul Barrier adalah karena pengorbanan darah yang dibicarakan Sisu, dan pengorbanannya adalah Jasmine sendiri. Ah, Tuan, Heling buru-buru berlari ke depan untuk mendukung Yunce, yang seluruh tubuhnya bergetar hebat hingga dia hampir jatuh ke tanah. Saya mengambil bungkusan batu giok ini dan mencari ayah kerajaan untuk menanyakan kepadanya tentang masalah ini. Ayah kerajaan tidak mencoba berdalih atau menjawab pertanyaan saya dengan menyesatkan. Dia langsung memberitahuku bahwa dia akan melaksanakan upacara pengorbanan darah yang tertulis di potongan batu giok ini. Alasan mengapa dia mengumpulkan sejumlah besar batu giok ilahi adalah untuk melakukan upacara ini. Waktu upacaranya datang setiap 100 tahun sekali, dan hari upacara itu diadakan juga merupakan hari bintang berkilau, waktu ketika kekuatan para dewa bintang mencapai puncaknya. Dan aku, satu-satunya di antara putra dan putrinya yang mewarisi kekuatan suci dewa bintang, harus menjadi korban dalam upacara ini. Dia mengatakan kepadaku bahwa semua ini adalah demi masa depan alam dewa bintang, dan sebagai putranya dan sebagai dewa bintang, aku mempunyai kewajiban untuk mengorbankan diriku sendiri, dan ini bahkan akan menjadi momen kejayaan terbesar sepanjang hidupku. Kedua tangan Yunce mengepal erat, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin yang terus mengucur dari dirinya. Sensi menatapnya dari samping, terkejut karena dia benar-benar akan bereaksi sebesar itu. Dia dan dewa bintang pembantaian surgawi. Hehehe, hahaha, semangat Sisu yang tersisa tertawa terbahak-bahak, sungguh tidak masuk akal, sungguh konyol. Saya bersedia memberikan segalanya demi alam dewa bintang, bahkan nyawa saya sendiri. Tapi bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi karena metode yang sangat konyol dan tidak masuk akal, metode yang bertentangan dengan semua hukum langit dan masyarakat, terlebih lagi, semua hanya demi kemungkinan saja. Saya menolak sekuat tenaga, saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan pernah menurutinya, dan saya bahkan berpikir untuk melarikan diri jauh dari alam dewa bintang sebelum hari bintang riak. Bahkan jika itu berarti mengkhianati leluhur dan wilayahku, dan harus hidup seperti buronan seumur hidupku. Tapi, hanya 2 bulan kemudian, aku kembali dari salah satu ekspedisiku hanya untuk menemukan bahwa Jasmine sebenarnya mewarisi kekuatan suci dari dewa bintang pembantaian surgawi. Mampu memperoleh pengakuan atas kekuatan dewa bintang dan kompatibel dengannya adalah momen kehormatan dan kemuliaan yang tak tertandingi di alam dewa bintang. Sebelum semua ini terjadi, dia pasti sudah gila karena gembira mendengar berita seperti itu, tapi hari itu hampir menjadi hari yang paling menyakitkan dan penuh keputusasaan sepanjang hidupnya. Dan sekarang setelah dia mengingatnya, suaranya masih dipenuhi rasa sakit yang tak tertahankan. Saya menyerah untuk melawan dan tidak pernah berpikir untuk melarikan diri lagi. Saya hanya diam menunggu hari di mana saya akan menjadi korban. Hanya saja, aku tidak bisa melindungi hidupku sendiri. Ketika hanya dia sendiri, dia masih bisa melarikan diri, tetapi sekarang Jasmine juga telah menjadi dewa bintang. Jika dia melarikan diri, maka Jasmine akan menjadi penggantinya. Dan jika dia memilih untuk melarikan diri bersama Jasmine, maka dia akan melibatkan Jasmine dalam pengkhianatan terhadap alam dewa bintang. Lebih jauh lagi, mengkhianati leluhur dan alam seseorang adalah dosa yang paling hina dan berat di seluruh dunia. Bahkan jika mereka adalah anak-anak Kaisar Dewa Bintang sendiri, mereka harus hidup selamanya di bawah bayang-bayang alam Dewa Bintang, mereka akan selalu dikejar, bahkan tidak pernah bisa bermimpi untuk menjalani kehidupan yang damai dan tenang. Jadi jika dia dengan patuh menjadi korban, maka Jasmine akan memiliki kedamaian dan keamanan seumur hidup, dia akan menjadi dewa bintang pembantaian surgawi dan putri dari alam dewa bintang yang tak seorang pun mampu membuat marah. Ini adalah pilihannya dan dia punya tidak ragu sedikit pun.
Tapi sebelum dia bisa menunggu sampai hari di mana dia menjadi korban, dia telah mati karena Qianye Yinger, atau lebih tepatnya, dia telah mati demi Qianye Yinger. Sebelum aku mati, aku memberi tahu Jasmine segalanya, aku menyuruhnya untuk melarikan diri demi nyawanya. Semakin jauh dia melarikan diri, semakin baik. Tapi, kenapa dia jelas bisa melarikan diri, dia mewarisi kekuatan suci pembantaian surgawi setelahnya, semua. Dia berhasil melarikan diri, tubuh Yun Ce terus bergetar. Dia berkata dengan suara lembut, tapi setelah itu dia kembali, karena, dia membuat pilihan yang sama persis seperti yang kamu buat. Rosisa Sisu, terdiam. Tahukah kamu, siapa Dewa Bintang Serigala Surgawi yang sekarang? Tangan Yun Ce terkepal sangat erat dan setiap sendi di jari-jarinya terus memutih. Kai Zi. Semangat Sisu tampak seolah-olah tersapu badai hebat saat ia berputar dan berguncang dengan keras. Hehe, hehehe, ha. Dia mulai tertawa terbahak-bahak, tawa yang sangat liar dan tak terkendali. Namun juga sangat menyedihkan di saat yang sama, surga terkutuk ini, ah. Hahaha, ha. Kaisar Bintang Dewa memiliki 3 anak yang semuanya mampu memperoleh warisan kekuatan ilahi Dewa Bintang, terlebih lagi, dalam sejarah alam Dewa Bintang, belum pernah ada 2 saudara kandung yang mampu mencapai prestasi itu, apalagi 3. Ini seharusnya menjadi keajaiban yang layak untuk dicatat selamanya dalam sejarah alam Dewa Bintang, namun hal ini telah menciptakan takdir tragis dari 3 bersaudara, Sisu, Jasmine dan Caizi. Semua itu karena upacara pengorbanan darah yang hanya ada secara tertulis, upacara yang tidak ada yang tahu asli atau palsu, dan yang lebih parah lagi, upacara yang bahkan tidak ada jaminan keberhasilannya. Tawa liar Sisu serak dan penuh dengan keputusasaan, wajah Yun Ce menjadi pucat pasi dan seluruh tubuhnya terasa lemas dan mati rasa. Jantungnya berdebar kencang di dalam dadanya dan napasnya terasa berat dan kasar. Situasi ini sangat mengejutkan Heling hingga wajahnya juga menjadi pucat. Dia akhirnya mengerti mengapa ekspresi Jasmine telah berubah begitu banyak di benua langit yang mendalam ketika dia mendengar dari Moonflower bahwa Caizi telah menjadi Dewa Bintang Serigala Surgawi yang baru, dan mengapa dia memilih untuk mengikutinya kembali ke alam Dewa Bintang. Dia juga akhirnya mengerti mengapa dia memutuskan semua hubungan dengannya dengan cara yang sangat tegas dan tanpa ampun, dan bahkan mengatakan kata-kata kita tidak lagi berhutang apapun satu sama lain dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Dia akhirnya mengerti mengapa Jasmine menolak untuk keluar dan menemuinya tidak peduli apapun pada hari itu di alam Dewa Surga Abadi. Terlebih lagi, setiap kata yang dia ucapkan begitu tanpa ampun hingga membuat lubang di hatinya saat dia mencoba yang terbaik untuk mengusirnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Jasmine begitu sombong ketika dia dengan paksa menjodohkan Caizi dengannya selama berada di alam Dewa Bintang. Dia telah mempercayakannya pada Caizi dan dia juga telah mempercayakan Caizi padanya. Dia akhirnya mengerti mengapa Jasmine tidak memilih untuk kembali ke alam Dewa Bintang setelah memperoleh darah Dewa Jahat dan melarikan diri dari wilayah ilahi selatan. Sebaliknya dia memilih untuk melarikan diri menuju alam bawah yang jauh. Setelah tubuhnya dibentuk kembali di benua langit yang mendalam, dia tidak segera kembali ke dunia tempat dia dilahirkan. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia akan terus menemaninya selama 30 tahun ke depan. Jadi itu sebenarnya karena dia tidak berniat untuk kembali, dan apa yang disebut 30 tahun itu tidak lebih dari dia menjadi seorang tsundere. Jika dia tidak ditemukan, dia akan menemaninya selama sisa hidup mereka. Sebelum dia meninggalkan alam Dewa Bintang, dia tiba-tiba bersikeras agar dia memasuki mutiara surga abadi. Ternyata, alasannya adalah untuk membuatnya menghindari hari di mana dia akan dikorbankan, dan dia juga ingin menggunakan kekosongan selama 3000 tahun itu untuk menumpulkan emosi yang dia miliki terhadapnya.
Haha, bagaimana mungkin, aku mengejarmu sampai ke alam dewa. Bahkan jika aku mengalami situasi hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika aku harus menderita penyiksaan yang ditimpakan kepadaku oleh tanda pengharap kematian jiwa Brahma, bahkan jika aku tidak pernah bisa kembali, aku tidak mengalami sedikit pun penyesalan, jadi bagaimana bisa itu menumpulkan perasaanku padamu? Belum lagi 3000 tahun, itu tetap mustahil bahkan setelah 30.000 tahun atau 3 juta tahun pada saat itu. Sama seperti darah Dewa Bintang yang kau tinggalkan di tubuhku, tidak mungkin perasaanku padamu akan hilang atau padam. Selama waktu singkat yang dia habiskan bersama Jasmine di alam dewa, dia dengan jelas merasakan sesuatu yang tidak normal dalam perilakunya, setidaknya, dia tahu bahwa dia menyembunyikan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang dia tidak punya pilihan selain melakukannya, dari dia. Dia tidak melanjutkan masalah ini, tetapi pada saat yang sama, dia tidak pernah berpikir bahwa hal itu akan benar-benar melibatkan kehidupannya. Karena Jasmine-nya adalah Dewa Bintang pembantaian surgawi. Dia sangat kuat, dan meskipun dia bukan Dewa Bintang terkuat, dia adalah Dewa Bintang yang memiliki kecepatan tertinggi, kemampuan bersembunyi terbesar, dan kemampuan melarikan diri terbesar. Bahkan ketika tubuhnya terkena racun mematikan bertahun-tahun yang lalu, bahkan alam bintang terkuat di wilayah ilahi selatan, alam Dewa Laut Selatan, belum mampu menangkapnya. Selain itu, dia juga putri Kaisar Dewa Bintang, putri tertua alam Dewa Bintang, yang bahkan bisa mulai mengancam hidupnya. Jadi dia bahkan tidak pernah bermimpi akan menjadi alasan atau akibat seperti ini. Kakak Sisu, Yunce berusaha sekuat tenaga untuk menjaga ketenangannya, tapi saat dia berbicara, setiap kata disertai dengan gemeretak gigi, apakah ada cara agar kita bisa menyelamatkannya? Selamatkan dia, bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Suara Roh Sisu samar dan lemah tetapi terdengar sangat gila, penghalang jiwa bintang absolut telah dibuka. Selain 12 Dewa Bintang yang memiliki darah Dewa Bintang, tidak ada makhluk hidup atau keberadaan lain yang dapat masuk atau keluar dari tempat itu. Jadi tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, tidak ada siapapun. Yunce dengan kuat menggelengkan kepalanya sebelum berbicara dengan suara tak bernyawa, itu tidak akan terjadi, mungkin alam Dewa Bintang membuka penghalang jiwa bintang absolut karena alasan lain, bagaimanapun, dia masih ayah Jasmine, dia tidak akan, mungkin itu semua palsu. Di tengah keterkejutan dan dampak besar yang ia alami, ia menjadi benar-benar putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghibur dirinya sendiri dengan paksa. Ayah, apakah dia cocok untuk menjadi, wow, Dengan cincin ringan, roh Sisu tiba-tiba terkoyak setelah distorsi yang merusak bingkainya menjadi terlalu kuat. Setelah itu, dengan cepat menghilang dari muka dunia ini. Kakak Sisu, Yunce dengan ketakutan dan buru-buru berlari ke depan dan tangan yang secara tidak sadar dia ulurkan hanya mampu meraih sisa-sisa roh yang dengan cepat larut ke dalam ketiadaan. Sisu telah meninggalkan jejak kecil jiwanya dengan harapan dia dapat secara pribadi melihat Jasmine melarikan diri dari alam Dewa Bintang, karena itu adalah kekhawatiran terbesarnya sebelum dia jatuh. Jika dia bisa melihat Jasmine yang aman sebelum hari bintang riak tiba, maka dia akan bisa benar-benar meninggal dunia dengan damai. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kesadaran dan kemauan terakhirnya harus menanggung rasa sakit dan keputusasaan yang bahkan lebih dalam daripada rasa sakit dan keputusasaan yang dia alami di hari kematiannya, menyebabkan Dewa Bintang Serigala Surgawi yang telah mengguncang seluruh dewa dengan sekuat tenaga. Alam tertawa dan berteriak seperti roh jahat. Kenapa jadi begini? Kenapa jadi seperti ini? Seluruh tubuh Yunce menjadi dingin,
tangan kanannya memegang kepalanya dan jari-jarinya yang terentang dan tertekuk tampak seolah-olah akan hancur, tengkoraknya sendiri. "Tuan, ada apa denganmu?" Heling sangat ketakutan sehingga wajahnya juga menjadi pucat pasi, dan dia sekarang merasakan hawa dingin yang mengejutkan melalui tangan yang dia gunakan untuk mendukung Yunce. Sensi sudah memahami banyak hal dengan melihat reaksi Yunce. Dia sebelumnya menduga bahwa kekuatan dewa jahat Yunce berasal dari dewa bintang pembantaian surgawi, dan kemungkinan besar juga dewa bintang pembantaian surgawi adalah gurunya secara mendalam. Pada saat ini, sepertinya hubungan antara kedua orang ini jauh dari biasa, dan dewa bintang pembantai surgawi pasti berada di sisinya selama bertahun-tahun dia hilang. Yunce, segalanya sudah berjalan sangat jauh sehingga tidak mungkin lagi mengubah apapun, kata Sensi. Tidak kusangka dewa bintang yang kuat juga akan menemui nasib seperti ini. Jika Anda tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah menjadi lebih kuat, cukup kuat sehingga Anda dapat mengubah segalanya. Memikirkan bahwa kekuatan dewa bintang dapat digabungkan dengan kekuatan dewa bintang lainnya selama ada kompatibilitas tertentu. Ini adalah berita aneh yang pastinya telah menghancurkan semua pengetahuan yang diketahui di alam dewa, dan bahkan jika berita itu tersebar, akan sulit dipercaya. Tapi Sensi tahu kemungkinan besar ini benar. Karena dia pernah mendengar rumor serupa, dan dia pernah mendengarnya di masa lalu. Hanya saja tidak ada satupun dewa bintang di era manapun yang pernah benar-benar melakukan hal ini sebelumnya, karena perpaduan kekuatan ini memerlukan pengorbanan darah dan dagingnya sendiri sebagai harga. Itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan sifat manusia, sesuatu yang bertentangan dengan hukum langit dan masyarakat. Ia juga tidak pernah menyangka bahwa rekor tersebut akan bertahan hingga saat ini dan benar-benar akan diuji. Seolah-olah kata-kata penghiburan Sensi memiliki efek ketika getaran yang mendera tubuh Yunce menjadi tenang sedikit demi sedikit, dan tangan yang dengan kuat mencengkeram kulit kepalanya sendiri mulai mengendurkan cengkeramannya juga, hanya saja, rasa sedingin es itu, sensasi yang menjalar melalui tangan Heling menjadi semakin menusuk tulang. Ketika dia berhasil berdiri tegak kembali, bahkan napasnya menjadi sangat tenang dan stabil. Cahaya dingin membeku di matanya dan cahaya bersinar di udara di atas. Setelah itu, Vanishing Moon Celestial Palace, yang bermandikan cahaya bulan, muncul saat menerobos ruang angkasa. Tindakan Yunce menyebabkan mata indah Sensi bergerak dengan intens saat dia mengulurkan tangan secepat kilat untuk meraih Yunce. "Apa yang kamu rencanakan?" "Aku akan pergi ke alam Dewa Bintang," jawab Yunce, meskipun gemetar terdengar dalam suara sedingin es itu. "Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan?" Tangan yang digunakan Sensi untuk memegang Yunce tiba-tiba mencengkeram lebih erat. "Saya harus pergi. Aku harus pergi, apapun yang terjadi." Suara Yunce benar-benar serak tetapi setiap kata yang diucapkannya membawa keteguhan sedingin es yang menusuk tulang. Sosok Sensi kabur dan dia menghalangi jalannya ke depan, itu adalah alam Dewa Bintang. "Apa yang dapat kamu lakukan meskipun kamu pergi? Bisakah kamu menyelamatkannya? Bahkan jika aku tidak bisa menyelamatkannya, aku tetap harus pergi." Yunce berteriak dengan suara serak. "Yunce!" Suara Sensi, yang selalu anggun dan lembut seperti awan, menjadi semakin parah saat ini. "Tenang sekarang. Meskipun Vanishing Moon Celestial Palace adalah kapal perang tercepat di alam semesta, masih perlu beberapa hari bagimu untuk mencapai alam Dewa Bintang meskipun melaju dengan kecepatan maksimum." Pada saat itu, upacara sudah lama berakhir. "Tidak, itu tidak akan terjadi," kata Yunce sambil menggelengkan kepalanya. "Tadi, arwah Sisu mengatakan bahwa upacaranya hanya akan dilangsungkan pada hari bintang riak, jadi dia mengatur waktu untuk membangkitkan semangatnya menjadi sebelum hari bintang riak tiba. Ini berarti hari bintang riak belum datang."
Alam Dewa Bintang membuka Absolute Star Soul Barrier untuk melakukan persiapan. Mereka belum memulai upacaranya, saya akan datang tepat waktu, saya pasti akan datang tepat waktu. Dia jelas-jelas mengucapkan kata-kata gila dan putus asa yang tidak masuk akal sama sekali, tapi otaknya begitu jernih dan terjaga sehingga menakutkan. Bahkan jika Anda benar-benar berhasil, apa bedanya? Tidak ada yang bisa menembus penghalang jiwa bintang absolut, bahkan Raja Naga pun tidak akan mampu. Saya bisa. Sisu mengatakan bahwa hanya 12 Dewa Bintang yang memiliki darah Dewa Bintang yang dapat masuk dan keluar dari penghalang jiwa bintang absolut. Dan saya kebetulan memiliki darah Dewa Bintang yang dia berikan kepada saya di dalam tubuh saya. Mungkin, tidak. Saya pasti bisa masuk. Saya pasti bisa. Sensi terdiam. Jangan hentikan aku. Tangan Yunce mengepal erat saat dia berusaha melarikan diri dari penghalang Sensi. Mata Sensi bersinar dan lengannya bergerak ringan. Segera, cahaya putih menyelimuti Yunce. Kumpulan cahaya putih ini sangat murni dan tipis, namun membuat Yunce merasa seolah-olah ada gunung yang sangat besar menekannya. Setiap bagian tubuhnya tertahan dengan kuat dan dia tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Kamu, lepaskan aku. Seolah-olah dia bisa lolos dari penindasan yang dilakukan oleh kekuatan Sensi. Wajahnya berubah secara mengesankan ketika dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dan matanya dengan cepat dipenuhi dengan darah. Lepaskan aku. Lepaskan saya. Setelah suara gemuruh yang sangat serak itu, sejumlah besar darah mulai mengalir dari gigi yang dia gertak dengan ganas. Tuan. Heling jelas-jelas terkejut dan dia benar-benar bingung untuk waktu yang lama. Yunce, suara Sensi lembut dan lembut namun juga menusuk hati seseorang, dengarkan baik-baik kata-kataku. Anda masih muda dan Anda bisa bersikap keras kepala, tetapi Anda tidak bisa keras kepala dengan hidup Anda sendiri. Saya tidak tahu apa yang terjadi antara Anda dan Dewa Bintang Pembantaian Surgawi, tapi Anda tidak bisa menyelamatkannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jika kamu pergi, kamu hanya akan mati sia-sia. Selain itu, tidak akan ada hasil lain. Benar, aku tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimana mungkin sampah sepertiku bisa pergi dan menyelamatkannya? Yunce tidak bisa bergerak 1 inci pun, tapi semua otot di tubuhnya berputar dan berputar, dan itu adalah jelas bahwa dia masih berjuang sekuat tenaga, tapi kamu ingin aku mengurung diri di sini dan menunggu hari kematiannya, aku lebih baik mati. Lepaskan saya, mati. Alis Sensi merosot, apakah kata itu keluar begitu saja dari mulutmu? Tahukah kamu betapa sulitnya mengambil nyawamu dari tangan jahat Qianye? Xia Qingyue melintasi seluruh wilayah dewa untuk membawamu ke sini, dia berlutut dan memohon demi kamu. Namun kamu akan mengkhianati dan mengecewakannya dengan cara seperti itu. Ada juga Linger, dia menyelamatkan hidupmu dan bahkan menjadi roh racunmu. Beberapa hari yang lalu, Anda secara pribadi bersumpah kepadanya bahwa Anda akan membalas dendam pada alam dewa kerajaan Brahma bersamanya. Anda belum melunasi hutang apapun yang harus Anda bayar padanya, belum memenuhi sedikit pun sumpah bahwa Anda dibuat padanya, namun kamu ingin dia mati sepenuhnya karena tindakanmu yang benar-benar tidak masuk akal. Mata Yunce tersentak menjadi fokus, dan perjuangan tubuhnya berhenti sejenak. Kamu bisa mati. Setelah mengamati reaksinya, suara Sensi menjadi lebih lembut, kamu bisa mati di tengah balas dendam untuk dirimu sendiri dan Linger. Anda juga bisa mati melindungi orang lain. Anda bahkan bisa mati karena dibunuh oleh orang lain. Tapi mengirim diri Anda sendiri ke kematian meskipun mengetahui bahwa Anda akan mati sia-sia. Pernahkah Anda memikirkan orang-orang yang dengan susah payah menunggu Anda kembali di alam bawah? Pernahkah Anda memikirkan Linger? Pernahkah Anda memikirkan orang-orang yang tidak segan-segan mengorbankan nyawa dan harga diri mereka hanya untuk menyelamatkan diri Anda sendiri?
Pernahkah kamu memikirkan Dewa Bintang Pembantaian Surgawi yang tidak memberitahumu sedikit pun kebenaran untuk mencegah tindakan impulsifmu? Yun Ce terdiam. Yun Ce, hidupmu adalah sesuatu yang telah aku selamatkan. Aku tidak akan membiarkanmu menghabiskannya dengan begitu buruk, dan dengan cara yang tidak berarti dan bodoh, kata Sensi lembut. Jika Anda benar-benar ingin melakukan hal yang benar untuknya, teruslah hidup dan menjadi lebih kuat, cukup kuat sehingga Anda dapat mengambil kembali semua ketidakpuasan dan harga dirinya. Anda memiliki kekuatan dewa jahat, Anda pasti bisa mencapai apa yang orang lain tidak bisa lakukan pada waktunya. Inilah yang harus kamu lakukan sebagai manusia, sebagai orang yang mewarisi kekuatan dewa jahat. Yun Ce tidak berbicara untuk waktu yang lama dan auranya tampak sedikit tenang. Sensi berpikir bahwa dia telah berhasil menenangkan diri dan hatinya sedikit rileks. Tapi saat ini, Yun Ce berbicara lagi, suaranya dalam dan pelan. Sensi, nyawaku ini memang diselamatkan olehmu, dan hutangku padamu tidak dapat dihitung. Tapi, matanya berubah merah, seolah-olah telah ternoda oleh darah, dan karena tubuhnya telah berjuang terlalu keras, retakan sebenarnya mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Jika kamu menghentikanku hari ini, aku pasti akan membencimu selama sisa hidupku.